Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di subuh hari ini, subuh yang ke-17 bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengiringi kehidupan kita dengan berbagai nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, ataupun nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salam dan salawat tercurah kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi tauladatun uswatun hasanah, nabi pencerminan dalam segala aspek kehidupan umat manusia untuk meraih kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Makassar ini kita ibaratkan sebuah perahu yang besar, sebagaimana halnya dengan perahunya Nabiullah Nuh, maka di atas perahu itu berbagai macam makhluk hidup. Ada makhluk yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Ada makhluk yang suka makan dedaunan, ada juga tidak suka makan dedaunan. Ada makhluk yang suka makan buah-buahan, ada juga tidak suka makan buahan. Sedemikian itulah sesungguhnya gambaran kehidupan dunia ini. Berbagai macam karakter, sifat yang dimiliki oleh manusia di dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi, walaupun berbagai macam karakter, sifat, bahasa, budaya dan lain sebagainya, ketika ditanya maukah engkau selamat, maka semuanya pasti menyatakan mau. Baik yang suka makan daging maupun tidak suka makan daging, semuanya menyatakan mau selamat. Tetapi perlu dipahami bersama, kalau perahu ini punya tujuan serta harapan tertentu, maka sehebat apapun nahkodanya, selihai apapun dia punya anak buah kapal, selengkap apapun dia punya skoci, ketika sang nahkoda tidak memiliki satu hal dalam perjalanannya, hakul yakin kapal ini tidak akan pernah sampai pada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang harus dimiliki sang nahkoda itu alat yang biasa kita sebut sebagai kompas. Dan kompasnya hidup di dunia ini satu ji. Apa itu? Al-Quranul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang ingin selamat. Selamat dalam kehidupan dunia, sekaligus selamat dalam kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang kita pahami bersama 30 juz, 114 surah, 6666 ayat. Setidak-tidaknya ada 4 janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika 4 ini dilakoni manusia di dalam kehidupan dunianya, maka insya Allah dia akan selamat dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kita semua hafal luar kepala ayatnya, sering kita dengar, sering mungkin kita ucapkan. Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau syukuri nikmatku, ku kasih, ku tambah. Tetapi jika engkau kufuri nikmatku, azabku sangatlah pedih. Bagaimana mewujudkan rasa syukur di hadapan Allah? Pertama, dijadikan ibadahnya sebagai kebutuhan. Ibadah baginya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajibannya di hadapan Allah. Ibadah baginya bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Rasulullah SAW,
tetapi ibadah baginya bagikan makanan dan minuman dalam kesehariannya. Kalau di luar bulan buka puasa, di dalam bulan suci Ramadan, mungkin kita mau pagi-pagi minum kopi, makan gorengan. Di siang hari mungkin kita mau makan coto, minum yang dingin-dingin. Di malam hari mungkin kita mau minum sarba, makan songkolok bagadang. Berbagai macam menu. Demikian pula tawarannya Allah Subhanahu wa taala, menunya luar biasa. Baru sebelum kita sholat subuh ada nih natawariki rakaat al-fajr khair minad dunya wa fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar jauh lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Jam 6 lewat ada sholat sunat suruh. Naik lagi matahari sedikit ada lagi sholat sunat duha. Masuk lagi 5 waktu ada lagi sholat sunat rawatib. Ada sholat sunat taubat, ada sholat sunat hajat, ada sholat sunat tasbih. Berbagai macam menu yang Allah tawarkan kepada kita. Pilih maki aman kita mau. Persoalannya kemudian, ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan yang namanya tarawih di bulan mulia ini, banyak kita pandang enteng. Coba kita bayangkan Pak, kalau mulai malam-malam ke-10 ke atas, kira-kira yang mana lebih banyak manusia, mall atau masjid? Yang mana kira-kira Pak? Yang mana kira-kira? Ini perenungan bersama. 10 malam ke atas. Saya alhamdulillah malam ke-8 saya dikasih amanah ceramah di sebuah mall di Kota Makassar. Wih, setengah mati kak cari parkiran. 3 kali kak keliling cari parkiran. Akhirnya nggak dapat kak security-nya. Pak, dari tadi kuliah ki ini Pak, keliling-keliling, iya. Setengah mati kak cari parkiran. Saya mau masuk di masjid di situ, saya dikasih amanah. Oh iya, kalau begitu Ustaz, di sini mumpungnya di depannya masjid. Ketidaknya parkiran ini full nih. Alhamdulillah, luar biasa. Masjid yang ada mallnya luar biasa. Luar biasa. Problemnya kemudian ketika habis sholat Isya mau tarawih, alhamdulillah ada kurang lebih 25 orang. Masjidnya jauh lebih besar dari ini. Coba bagi. Masjidnya jauh lebih besar ini, mungkin 2 kali lipat dari ini masjidnya. Ternyata orang yang ikut tarawih kurang lebih 25 orang. Saya hitung-hitung. Ada yang bilang, kan sunnah di Ustaz toh? Bukan wajib itu tarawih, cocok. Bukan wajib, hanya sunnah. Tetapi ingat, tadi Rasul sudah menyatakan, sholat sunat fajar itu sunnah ji. Tetapi jauh lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Ramadan Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah kita, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk merubah kehidupan umat manusia. Sama halnya puasa, masih banyak di antara kita tidak puasa. 2 tempat yang saya coba datangi, sebelah utaranya sentral, ada penjual es di situ Ustaz. Yang kedua pembangunan perumahan di area Monconlo sana. Di perumahan situ ada 3 perumahan yang saya datangi, tukang-tukang yang saya tanya kurang lebih 17 orang semua. Nah puasa ki bosku, nah karena bagaimana puasa Ustadku? Lihat maki kucurang keringat begini, tengah hari panas, haus ki, tidak bisa kita tidak makan, tidak bisa kita tidak minum. Ku tanya, mau ki merubah hidup tak? Nah, karena mau kak? Justru karena itu biar Ramadan kerja ki, karena mau ki merubah hidup tak? Saya bilang di sini pandangan kita yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan dengan mewajibkan puasa. Kan bisa saja Allah menyatakan sunnah mau itu puasa Ramadan jangan wajib. Tapi kan Allah menyatakan wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib ki. Kenapa Allah wajibkan? Karena Allah berharap pertama agar makhluknya yang bernama manusia ini bisa mempertahankan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, sesungguhnya aku memuliakan ini anak cucunya Adam. Siapapun dia, saya muliakan dia.
Ramadan hadir untuk memuliakan manusia. Yang kedua, untuk merubah kehidupan hamba Allah umatnya Rasulullah. Karena sesungguhnya jalan yang Allah berikan untuk merubah kehidupan ini puasa. Cuma kan problemnya terkadang kita tidak menyadari hal itu. Bukti-bukti Pak, contoh. Pernah lihat itu ulat. Ulat dalam pandangan saya makhluk yang hidup di tempat yang tidak baik. Terlahir di tempat yang tidak baik. Karena tempatnya itu adalah buah-buahan yang busuk biasa, makan-makan yang busuk, disitulah kehidupan ulat. Tetapi ternyata manusia harus belajar dengan kehidupan ulat. Karena kenapa? Ulat mau merubah hidupnya. Bagaimana caranya ulat itu merubah hidupnya? Puasa. Ketika sang ulat ini membungkus dirinya menjadi kepompong, tidak lama setelah menjadi kepompong, muncul makhluk yang baru. Apa namanya Pak? Apa namanya Pak? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Yang tadinya manusia menyatakan menjijikinya ulat, ketika menjadi kupu-kupu, tiba-tiba manusia kembali menyatakan cantiknya itu kok kupu-kupu. Yang tadinya ulat hanya bisa berjalan merangkak begini, merangkak, bisa diinjak, satu kali injak mati. Ternyata setelah merubah kehidupannya dengan jalan puasa menjadi kupu-kupu, tidak lagi manusia bisa menginjak-injaknya, tetapi manusia justru menengadah ke atas melihat cantiknya itu kok warnanya kupu-kupu, dari pohon yang satu terbang ke pohon yang lainnya. Yang tadinya makanannya makanan menurut manusia, makanan tidak bagus, buah-buahan tidak bagus, setelah menjadi kupu-kupu yang dimakan adalah saripati bunga. Yang tadinya ketika mendapatkan tanaman bisa mati, itu tanaman disebabkan karena rakusnya itu ulat. Tetapi ternyata setelah menjadi kupu-kupu tidak lagi membunuh tanaman-tanaman, justru menghidupkan tanaman-tanaman. Pertanyaannya kemudian, apakah mungkin manusia lebih rendah dari seekor ulat di hadapan Allah? Sementara manusia tercipta kullu mauludin yuladu alal fitrah, penciptaan manusia dalam keadaan suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan insyaallah Ramadan tahun ini merahmati kita, memberkati kita untuk bisa merubah kehidupan yang jauh lebih baik. Maka dari itu alangkah kasihannya hamba Allah umatnya Rasulullah ketika ingin merubah kehidupannya. Sudah Allah siapkan untuk dirinya merubah kehidupannya dengan jalan puasa, tetapi ternyata manusia sendiri yang tidak mau berubah kehidupannya dalam kondisi jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak kikir-kikir. Tidak kikir-kikir. Kan biasa tong itu ada di perumahan, umpamanya ini pengurus masjid sudah mengumumkan begini. Yang kasih buka puasa besok si A, si B, si D. Karena jam kita bawa apa buka. Biar kita tidak bawa banyak di kue di masjid. Banyak di kue di masjid. Kalau pun kurang kuenya kan itu Tommy urusannya pengurus masjid. Itu Tommy tanggung jawabnya. Kalau kurang kuenya. Kan biasa ada Tommy bilang begitu. Padahal sesungguhnya ini pengurus masjid menyebut minamata ini, dia undang ki baik-baik ini supaya kita mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan insyaallah sekarang di hari ke-17 masih ada 13 hari ke depannya. Mudah-mudahan insyaallah kita lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala yang kedua menyatakan fazkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, ingat tongki. Kalau bahasa kita mengatakan bagaimana semua ingat ki bro, tidak pernah ki chat ka, tidak pernah ki WA ka, tidak pernah ki Facebookan dengan saya. Kemarin ada pembagian di Masjid Baruga, kulupa ki bosku. Kenapa ki kulupa? Tidak pernah ki WA ka, tidak pernah ki telepon ka. Yang ku ingat walaupun dia tidak ada di tempat, saya ingat dia. Kenapa? Sering karena WA, walaupun dia tanya bagaimana kabar apa kita bikin, itu dia tanya sepele lagi. Tapi karena sering karena WA, pada saat ada pembagian di Masjid Baruga langsung ingat. Simpan. Yang terakhir, janji Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ini janjinya Allah.
Kata Allah, aku sekali-kali tidak akan pernah menurunkan ujianku, cobaanku, laknatku sekalipun kepada hambaku, kepada umatnya, rasulku, sepanjang dia melakukan dua hal di dalam kehidupan dunianya. Apa itu? Pertama, dia masih ada di antara mereka mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Masih banyak di antara kita ketika ada acara-acara kita mendengarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masih banyak di antara kita mau menyebutkan namanya Rasulullah. Yang kedua, kata Allah, masih banyak di antara hambaku, umatnya, rasulku mau beristighfar kepadaku. Masih banyak di antara kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Karena kenapa? Inilah sesungguhnya penolak bala, salah satu penolak bala. Karena kenapa Rasul menyatakan, "Ma nazala balaun illa bizanbi wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidaklah akan turun bala musibah, kata Rasul, kecuali ada yang mengundangnya. Yang mengundangnya, kata Rasul, diantaranya kemunafikan, kebohongan, kezaliman. Itu semua yang mengundang datangnya bala musibah dan bencana yang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah akan terangkat bala musibah dan bencana itu kecuali hanya satu, kata Rasul, yang bisa mengangkatnya. Apa itu? Bitaubah. Hanya dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kata kunci sesungguhnya ketika kita ingin membangun kehidupan dunia yang jauh lebih baik adalah perbanyaklah di rumah selawat kepada Rasulullah, perbanyaklah istighfar, sehingga insya Allah apa yang menjadi hajat, harapan kita dalam kehidupan dunia ini mampu kita raih dalam kehidupan dunia akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan, 4 hal janji Allah Subhanahu wa taala yang ketika manusia melakoninya maka insya Allah dia akan selamat dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.